Saya bisa mengatakan bahwa transisi pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo ini adalah transisi terbaik sepanjang negara ini berdiri. Kita bisa contoh dari presiden pertama ke presiden kedua, ketiga. Inilah transisi terbaik yang pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia selama negara ini berdiri. Begitu mulus, smooth, semua fondasi sudah mantap. Tinggal bagaimana pemerintahan Pak Prabowo bisa mengakselerasi dan memperkuat apa-apa yang sudah dilakukan pada pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Capaian-capaian yang sudah dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi ini bisa diakselerasi dalam berbagai bidang oleh pemerintahan Pak Prabowo selanjutnya. Ini transisi terbaik yang pernah terjadi di sepanjang negara ini berdiri. Nah, dalam hal sinkronisasi program bagaimana? Sinkronisasi dan harmonisasi program kan penguatan-penguatan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang benar-benar mencintai bangsa dan rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kan semangatnya adalah bagaimana negara ini menjadi negara yang disegani, menjadi kuat, apalagi ini inline dengan yang namanya pencapaian pemerintah atau perwujudan Indonesia Emas 2045. Dan saya optimis pemerintahan Pak Prabowo ini akan betul-betul bekerja lebih cepat, lebih keras untuk menjadi bagian penting dari perwujudan Indonesia Maju 2045 itu. Nah, setelah 10 tahun memimpin Indonesia, apa aja menurut Bapak legasi yang paling kuat dari Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah melakukan terobosan-terobosan untuk banyak hal, dari infrastruktur, juga program perpihakan kepada rakyat, berapa ribu jalan tol, desa, pembangunan Indonesia sentris, juga keadilan, karena pembangunan diarahkan pada pengembangan kewilayahan juga. Daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal didorong untuk maju, desa-desa juga gitu. Terus juga infrastruktur, baik dalam segala bidang, jalan, bendungan, termasuk juga di sisi telekomunikasi. Kecepatan internet kita bertambah hampir 10 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun. Sebelumnya kita di 2015 2,5 Mbps, sekarang sudah di sekitar rata-rata 25 Mbps. Jadi kita harus mensyukuri semua pencapaian-pencapaian Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi, dan kita diharapkan untuk terus meningkatkan pencapaian tersebut karena pemerintahan ini adalah pemerintahan berkelanjutan. Pemerintahan Pak Prabowo ini melanjutkan apa-apa yang sudah menjadi capaian dan terus mendorong pembangunan Indonesia atau kemajuan Indonesia, karena di tahun 2045 negara kita diproyeksikan akan menjadi negara maju. Termasuk keberlanjutan IKN, Pak? IKN, karena spiritnya IKN kan adalah bahwa kita berorientasi kepada pembangunan Indonesia sentris. Nah, saya mungkin ini kan posisi Bapak juga sebagai pemimpin Projo, Pak ya. Oh, ya. Dan kita tahu pada sekarang ini periode terakhir Pak Jokowi. Nah, kedepannya akan seperti apa Projo? Kita akan memutuskan itu pada kongres ketiga yang kita rencanakan pertengahan Oktober ini kita akan laksanakan. Kita akan putuskan bersama-sama karena kongres adalah mekanisme tertinggi organisasi kan. Kita putuskan apa yang menjadi keinginan, harapan, dan aspirasi dari teman-teman Projo seluruh Indonesia. Akan berganti nama, Pak? Nah, itu semua diputuskan di kongres. Soal nama, soal langkah-langkah, soal apapun. Oke, saya kilas balik ke belakang, Pak. Ketika Projo pada akhirnya memilih mendukung Pak Prabowo itu, bagaimana proses keputusan itu diambil, Pak, kemarin? Bahwa keputusan kita mendukung Pak Prabowo, Projo ini kan termasuk organisasi yang sejak awal mendukung Pak Prabowo. Kita termasuk juga soal musyawarah rakyat, karena kita merancang musyawarah seluruh Indonesia. Dan kita yakin bahwa Pak Prabowo ini adalah figur yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan dan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, waktu memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo itu Kita dikonsultasikan? dengarkan semua keinginan rakyat. Dengan musyawarah rakyat, mekanisme musyawarah rakyat itu kan kita mendengarkan suara rakyat, aspirasi rakyat, harapan rakyat. Dan kita melihat bahwa aspirasi harapan rakyat itu tertuju pada Pak Prabowo. Sehingga kami, Projo, memutuskan secara bulat, secara militan untuk mendukung Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia.
Dan itu diamini pada 14 Februari 2024 dengan keputusan rakyat memilih presiden Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan itu dikonsultasikan juga dengan Pak Jokowi waktu itu? Pasti. Kita diskusi, konsultasikan terus dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi terbukti mendukung penuh Pak Prabowo. Sekarang ini Pak, rumah pensiun Pak Jokowi kan sudah dibangun di Jawa Tengah. di Solo. Nah itu permintaan Pak Jokowi seperti apa sih terkait rumah itu? Ya itu rumah kan untuk pribadi ya. Tapi yang pasti sesuai dengan perundangan yang berlaku, Pak Jokowi menggunakan sesuai dengan anggaran yang ada. Nggak, maksudnya apakah ada arahan harus seperti apa gitu Pak? Oh belum, itu mesti ditanyakan ke Pak Jokowi. Tapi apakah ini merupakan isyarat bahwa Pak Jokowi akan benar-benar pulang kampung Pak? Setidaknya beliau akan tidak dalam jabatan formal dalam waktu dekat ini. Selanjutnya nanti kita lihat. Gitu. Ya, terima kasih Pak Budi Ari untuk waktunya. Saya ingin menanyakan sesuatu yang saat ini masih viral Pak, terkait akun Fufu Fafa itu. Dan sepekan lalu kan Bapak mengatakan bahwa itu bukan akun Mas Gibran dan sedang dilacak. Nah setelah sepekan ada update Pak? Tugas Kominfo mengurusi ratusan juta akun, bukan satu akun. Pagi tadi DPR sudah mengesahkan RUU One Team Press yang di dalamnya juga mencakup soal Dewan Pertimbangan Agung, dan Bapak termasuk yang pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi masih layak untuk duduk di DPR. Ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan ke saya, beliau nggak mau menjadi sebagai rakyat biasa. Pak Jokowi dari rakyat kembali ke rakyat. Gitu. Beliau sudah sampaikan ke saya, dia mau di Solo kembali sebagai rakyat biasa. Gitu. Artinya akan pulang kampung. Akan pulang kampung. Gitu. Itu haknya pribadi Pak Jokowi. Kita punya keinginan, punya kemauan. Saya yakin bukan saya aja. Puluhan juta rakyat Indonesia masih berharap bahwa Pak Jokowi bisa berkiprah sesuatu hal untuk Republik ini, pengabdian beliau. Itu sah aja kan harapan. Tapi keputusan terakhir tetap ada pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi milih enggak, saya pulang kampung aja, itu hak beliau. Ya. Jadi ketika Bapak pertama kali mengusulkan, memang itu inisiatif dari itu Projo. inisiatif. Kurang lebih alasannya apa Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi merasa ya ingin di Solo, ingin kembali menjadi rakyat. Gitu. Jadi dari rakyat ya kembali ke rakyat. Gitu. Apakah akan ada aktivitas? Nah itu beliau juga lagi sedang merumuskan langkah-langkah setelah beliau sudah tidak menjadi presiden, karena Pak Jokowi sudah sampaikan ke saya loh. Nanti dia naik Garuda tanggal 20 Oktober, penerbangan jam 1.50 untuk pulang ke Solo, naik Garuda dari Jakarta ke Solo tanggal 20 Oktober hari Minggu. Nanti ada acara khusus Pak untuk gini Pak, kita juga sangat sadar bahwa tanggal 20 Oktober ini nggak boleh ada dua matahari. Biarkan ini Pak Prabowo. Tapi yang pasti Pak Jokowi sudah ada tiket penerbangan menggunakan Garuda jam 1.50 dari Soekarno-Hatta menuju Solo. Dari Projo sendiri Pak, sudah ada pembicaraan dengan Pak Prabowo terkait kabinet mendatang? Oh belum. Kita tunggu aja inisiatif yang berasal dari Pak Prabowo. Tapi harapan Bapak seperti apa? Harapan kita berharap bahwa semoga pemerintahan Pak Prabowo ini mengakselerasi dan memperkuat fondasi yang sudah dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun. Jadi fondasi yang sudah kuat ini menjadi modal untuk melakukan akselerasi dan penguatan. Bisa saya artikan Bapak mengusulkan agar orang-orang yang selama ini di sekitar Pak Jokowi melaksanakan program Pak Jokowi juga diakomodir? Enggak, itu hak prerogatif Pak Prabowo. Pak Prabowo kan punya pertimbangan yang baik karena soal kemampuan, kecerdasan beliau kan cara berpikirnya sangat holistik. Pak Prabowo dan Pak Jokowi merupakan figur-figur yang memiliki kesamaan bagaimana cara memandang bangsa, negara dan rakyat. Belakang ini kan ada wacana untuk mempertemukan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Bapak tanggapan seperti apa? Jalan politik persatuan selalu baik buat Indonesia. Karena Indonesia ini ujian untuk menjadi negara maju ini cuma 21 tahun ini. Di 2024 masih ada 21 tahun untuk menentukan apakah Indonesia menjadi negara maju atau tidak di 2045. Jadi modal negara ini untuk maju adalah persatuan. Selama semuanya untuk persatuan dan untuk kemajuan bangsa Indonesia, saya selalu dukung. Artinya
ini merupakan presiden yang baik Pak ke depan? Kalau misalnya Selama direalisasikan. semua, ini rakyat merindukan persatuan dari para elit. Tapi sekali lagi bahwa ini kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, jangan persatuan untuk transaksional seperti itu. Nah kan di kabinet mendatang itu rencana kan akan ada 44 pos Pak ya. Banyak yang bilang kan itu kegemukan Pak. Menurut Bapak sih bagaimana? Ini negara besar, kalau jumlahnya besar, ingat loh, di pembangunan kita itu ada sekitar 26 bidang pembangunan. Yang itu perlu penajaman kan. Soal jumlah besar kecil itu kan relatif. Kalau negara kecil, kita nggak sebut ya, contoh negara-negara yang satu pulau, satu kota, menterinya 15 cukup. Kita negara besar loh. Jadi soal jumlah bukan soal apa, bukan soal yang terlalu krusial, tapi yang penting bagaimana fokus penajaman program-program untuk membawa negara ini menjadi negara maju. Itu aja lah. Kita pokoknya tekadnya adalah bagaimana negara ini negara maju, jadi negara maju. Gitu aja. Gitu. Nah untuk ke depan peran Projo Pak di pemerintahan mendatang kira-kira akan seperti apa? Kita pasti mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Orang kita yang dukung kok masuk kita nggak mengawal gitu. Oke, Pak, terakhir kita juga sedang bikin liputan soal judi online Pak. Ya. Kominfo kan termasuk gencar melakukan Ya. pemblokiran situs-situs judi online. Tapi itu banyak yang menganggap tidak efektif Pak karena begitu diblokir ada lagi seperti itu. Kita udah nggak sekedar memblokir. Kita juga udah tahu kalau memblokir itu ntar dia muncul lagi. Betul. Kita ke sistem pembayarannya. Kita ke jantung dan darahnya. Kan kita udah nggak lagi konsentrasi ke penutupan atau pemblokiran situs. Karena kita tahu begitu ditutup satu, nanti muncul lagi. Makanya dibilang nggak efektif. Kita makanya di sistem pembayaran. Tadi mulai payment gateway-nya, termasuk juga pinjaman-pinjaman online ilegal yang memfasilitasi perjudian online. Ingat loh, data PPATK membuat kita bergembira walaupun belum puas bahwa terjadi penurunan 50%. Judi online sejak kita melakukan banyak langkah-langkah gitu. NAP-nya kita tutup, net access point-nya gitu loh. Jadi menutup judi online bukan sekedar menutup situsnya. Kalau situs udah 33,6 juta yang kita tutup gitu. Tapi efektif enggaknya tuh di sistem pembayarannya. Di fintech-nya, di perbankannya. Selama perbankan nggak memfasilitasi perjudian online, saya yakin judi online nggak ada. Judi online ini benar-benar merusak ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, ekonomi negara. Daya beli menurun akibat praktek judi online. Kendala lain apa Pak? Apakah faktor misalnya dioperasikan dari luar negeri itu jadi kendala juga Pak? Enggak. Persoalannya kan adalah komitmen kita. Komitmen kita untuk memberantas judi online ini. Kenapa judi online harus diberantas? Karena judi online ini mengganggu atau menyengsarakan rakyat. Karena judi online ini prinsipnya bukan judi, tapi penipuan. Gimana? Masa tugas negara ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu kan amanat konstitusi. Nah ini rakyat ditipu, rakyat disengsarakan lewat judi online. Masa pemerintah diam aja? Salah dong. Karena itulah menurut saya langkah-langkah yang sudah kita lakukan sudah on the right track, tapi memang belum maksimal. Kita akan terus maksimalisikan pemberantasan judi online ini gitu. Oke, baik. Angkanya jelas kok. PPATK mengatakan sudah terjadi penurunan 50%. Oh. Kita bisa selamatkan ya, walaupun belum sepenuhnya. Tapi kita bertekad untuk terus. Karena udahlah, maksud saya gini, judi online ini kasihan rakyat. Rakyat kecil terutama yang ditipu. Mereka ditipu harapannya untuk menjadi kaya karena main judi online, bohong lah. Judi online ini penipuan. Gitu.